Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, dan sehari ini Tuhan Yesus kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap daripada kami, biar firman-Mu boleh ya Tuhan Yesus nantiasa berakar, bertumbuh serta berbuah dengan lebat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda kembali pada hari ini. Saya percaya kasih dan perlindungan Tuhan ada senantiasa dalam kehidupan kita semua pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan belajar pada hari ini firman Tuhan dari seorang profil yang baru yang kita akan pelajari. Kalau selama beberapa minggu terakhir kita belajar tentang Yosua, hari ini kita akan belajar seorang figur wanita yang jarang-jarang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara ya, di dalam Perjanjian Lama kalau kita perhatikan ya, lebih banyak figur pria yang disebutkan. Dan memang berdasarkan kebudayaan daripada orang-orang Yahudi zaman dahulu, bahkan bukan cuma orang Yahudi tetapi orang-orang yang hidup di zaman dahulu, memang kenyataannya figur pria lebih dimunculkan. Tetapi saya percaya dengan adanya figur wanita ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan memakai baik pria maupun wanita. Semua Tuhan pakai, baik tua maupun muda. Bahkan sampai anak-anak pun Tuhan bisa pakai, asalkan mereka mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa berlama-lama saya mengajak kita semua untuk mari kita buka ke dalam kitab Rut pasal yang pertama. Sekali lagi saya ulangi, kitab Rut pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-8 sampai dengan ke-18. Rut pasal yang pertama ayat 8 sampai 18. Situ firman Tuhan berkata seperti ini. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku aku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya di sini diceritakan tentang seorang wanita yang bernama Naomi yang pada saat itu hendak pulang ke tanah kelahirannya, ya, ke Israel sana. Nah,
sebelumnya diceritakan di dalam pasal yang pertama, ayat-ayat yang sebelumnya, bagaimana Naomi dengan suaminya Elimelek itu mengungsi dari Bethlehem Yehuda, ya, tanah di mana mereka dahulu tinggal. Mereka mengungsi karena ada kelaparan pada saat itu di Yehuda. Dan kemudian mereka datang bersama-sama dengan anak mereka Kilion dan Mahlon. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat mereka mengungsi ke tanah Moab ini, ya, mereka bukannya menjadi lebih baik, tetapi yang terjadi adalah malah suami daripada Naomi, Elimelek, meninggal di sana, dan kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion, keduanya juga meninggal di sana di tanah Moab tersebut. Mereka mencoba mencari kebahagiaan, tetapi bukanlah kebahagiaan yang mereka temukan, tetapi justru kesulitan demi kesulitan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita semua mencari akan kebahagiaan. Kita semua mencari akan keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita bisa ketahui adalah keberhasilan dan kesuksesan kita sebagai anak Tuhan itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia bisa berupaya, kita manusia bisa berusaha, tetapi kalau bukan Tuhan yang memimpin, maka kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Naomi ini. Dia pergi ke suatu negara yang asing buat dia, karena dia meninggalkan negaranya yang dahulu yang sedang saat itu mengalami kesulitan. Dia pikir dengan mengungsi ke tempat yang lain, maka mereka akan mengalami hidup yang lebih baik. Tetapi kenyataannya bukan hidup yang lebih baik yang ditemui Naomi. Dia malah menemukan kesulitan yang lebih besar lagi di dalam kehidupannya. Orang-orang yang dia kasihi meninggal, dan kemudian juga harta benda yang dia miliki waktu pergi merantau itu habis seluruhnya. Nah, jadi ya, sebelum kita belajar lebih lagi karakter daripada seorang Ruth, kita bisa melihat bahwa lewat pembacaan firman Tuhan ini, sesungguhnya hidup kita perlu dituntun oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kalau Tuhan ada di sana, maka hidup kita akan senantiasa dipelihara oleh Dia. Nah, saudara, di sini kemudian diceritakan Naomi akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, ke Bethlehem Yehuda. Karena dia mendengar bahwa di Bethlehem dan Yehuda keadaannya sudah membaik. Nah, waktu dia pulang kembali, di sini diceritakan bahwa anak-anak mantunya Orpa dan Ruth itu mau ngikut sama Naomi. Mereka berjalan bersama-sama. Nah, merupakan kebiasaan daripada orang-orang dahulu adalah apabila kita mempunyai seorang anak laki-laki dan kemudian anak laki-laki tersebut menikah dengan seorang perempuan dan kemudian anak laki-laki kita meninggal, maka anak laki-laki yang berikutnya, yang nomor 2, akan dinikahkan dengan istri daripada kakaknya yang meninggal tersebut. Nah, di sini diceritakan bahwa Orpa dan Ruth turut serta pulang ke tanah Bethlehem Yehuda dengan satu pengharapan bahwa mereka masih bisa mendapatkan suami yang dilahirkan oleh anak daripada Naomi tersebut. Tetapi dalam perjalanan pulang kemudian Naomi ini ngomong sama mereka, pulanglah, ya, baliklah ke negerimu, kembalilah ke tempat asalmu, karena mustahil untuk saya ini mempunyai seorang anak. Dan kemudian singkat cerita mereka menangis seperti yang kita baca tadi. Dan kemudian tetapi mereka menolak. Mereka katakan, tidak, kami akan tetap ikut bersama dengan engkau. Kemudian Naomi merayu kembali akan kedua anak mantunya ini. Dia katakan, pulanglah ya, mengapa turut dengan aku ya? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Nah, singkat cerita, setelah Naomi membujuk ya, mantunya yang bernama Orfa memutuskan, oke deh, aku pulang deh. Karena memang ya mengikut engkau aku juga belum tentu mempunyai harapan. Ya, belum tentu bisa menikah dengan anakmu nanti yang akan dilahirkan. Pertama ya, kedua waktu Naomi pulang kembali kepada bangsanya, kondisinya pada saat itu sangat melarat,
sangat tidak punya apa-apa. Nah, saya belajar ada kemungkinan Elimelek dan Naomi dan kedua anaknya ini waktu pulang ya hidup mereka bukan miskin, tetapi hidup mereka ya lumayan lah. Bisa dikatakan hidup mereka cukup berada yang bisa menghidupi bukan hanya mereka, tetapi mereka bisa istilahnya mempunyai harta yang lebih pada saat mereka pergi ke Moab. Nah, tetapi kemudian Naomi memang waktu balik sudah melihat tidak ada lagi pengharapan lewat mertuanya ini. Tetapi kemudian waktu Orfa selesai pulang, di sini mantu daripada Naomi yang satu ini yang bernama Ruth ini ngotot sekali tidak mau pulang. Nah, saudara, hal apa yang kita bisa pelajari daripada kehidupan Ruth? Arti daripada nama Ruth itu adalah sahabat. Ya, sekali lagi arti namanya adalah sahabat. Bukan suatu kebetulan ya kalau namanya itu berarti sahabat. Dan memang kalau kita belajar daripada kisah Ruth ini, sebenarnya Ruth ini menikah dengan anaknya Naomi yang bernama Mahlon. Arti daripada Mahlon adalah sakit-sakitan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang zaman dahulu biasanya menamakan nama daripada anak-anak mereka, atau biasanya orang zaman dahulu bahkan mengganti nama mereka sesuai dengan kondisi mereka. Jadi kalau mereka orang kaya dikasih nama yang istilahnya ya cocok lah dengan namanya dia. Kalau dia orang yang mempunyai suatu kelebihan akan diberikan nama seperti itu. Sama seperti Abram yang diganti namanya menjadi Abraham yang artinya bapa segala bangsa. Musa yang artinya diangkat dari dalam air. Ya, dan nama-nama yang lain yang kita bisa pelajari. Yakub yang artinya adalah penipu dan kemudian diganti oleh Allah namanya menjadi Israel. Nah, di sini Mahlon artinya adalah sakit-sakitan. Jadi waktu Ruth menikah dengan Mahlon, suaminya ini, Ruth tahu bahwa suaminya ini adalah seorang yang penyakitan. Nggak disebutkan sakit apa ya, apakah sakit asma, flu, bengek, pilek dan lain hal sebagainya. Tetapi inti cerita bahwa Mahlon adalah seorang yang sakit-sakitan. Tetapi di sini kita bisa melihat satu karakteristik daripada Ruth yang kita sebagai orang percaya bisa punyai dalam kehidupan kita. Karakteristik tersebut adalah Ruth adalah seorang yang setia. Sekali lagi saya ulangi, Ruth adalah seorang yang setia. Dia setia. Ya, walaupun suaminya sakit-sakitan, dia setia. Walaupun mertuanya ini habis-habisan sudah tidak punya uang, dia setia. Walaupun tena pengharapan, tidak ada lagi pengharapan buat hidupnya, Ruth tetap setia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa kesetiaan adalah salah satu nilai yang Allah inginkan untuk anak-anak Allah, untuk kita semua, untuk kita punyai dalam kehidupan kita. Allah sendiri adalah Allah yang setia. Walaupun kita manusia jatuh bangun dan kadang-kadang menyakiti hati Dia, ya Allah tetap setia. Allah tetap mencintai dan Allah mau untuk kita bertobat dan kembali ke dalam jalannya Dia. Nah, saudara, ya saat ini kita hidup di dunia yang nilai-nilai kesetiaan tersebut sudah mulai luntur. Angka perceraian daripada manusia ini semakin hari semakin meningkat. Zaman dahulu ada perceraian, ada. Tetapi di zaman sekarang angka perceraian jauh lebih tinggi. Dan mungkin bukan cuma sekedar perceraian, ya, kalau kita mau belajar tentang kesetiaan. Ada pasangan-pasangan yang setelah mengucapkan janji nikah, mengatakan aku setia kepadamu, aku mencintaimu, kita akan hidup bersama-sama, tetapi dalam perjalanan waktu pernikahan mereka malah masing-masing mempunyai pasangan yang lain, selingkuhan yang lain. Mungkin masih tinggal dalam satu rumah, tetapi kejadiannya mereka hatinya sudah tidak lagi bersama-sama dengan orang yang tinggal di dalam rumah mereka. Kesetiaan tersebut sudah
sudah tidak lagi melekat di dalam kehidupan mereka. Bahkan saat-saat ini ada anak-anak muda yang belum menikah pun sudah tidak lagi punya nilai-nilai kesetiaan, arti daripada kesetiaan. Nah, yang disayangkan adalah arti daripada kesetiaan ini bukan hanya hilang di dalam dunia yang gelap ini, tetapi di dalam gereja pun ya, kalau kita mau perhatikan bahwa ada nilai-nilai kesetiaan yang hilang dari dalam diri orang percaya. Yang pada saat kita beribadah bersama, bergereja bersama, kita saling kenal satu sama lain dan kita bersama-sama dalam gedung gereja tersebut. Tetapi pada saat kita merasa ada sesuatu yang yang gak cocok dengan hati saya, gak cocok dengan pikiran saya, akhirnya memilih untuk beribadah di tempat lain. Tidak suka dengan pendetanya, tidak suka dengan sesama jemaat, akhirnya memilih untuk beribadah di tempat lain. Merasakan bahwa saya kurang dilayani, akhirnya memilih untuk beribadah di tempat lain. Atau mungkin mengalami bentrok dengan sesama orang gereja dan akhirnya memilih untuk beribadah di tempat yang lain. Nah, saudara, saya percaya bahwa itu adalah hak kita sebagai manusia untuk bisa beribadah dimanapun. Tetapi saudara, yang saya mau untuk kita belajar bersama-sama dan saya percaya ini datangnya daripada Tuhan adalah bagaimana kita ini bukan jadi orang yang mudah untuk pindah sana dan pindah sini. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang setia. Orang yang setia bukanlah hanya pada saat kita merasa nyaman dengan situasi dan kemudian kita tetap berada di tempat tersebut. Kesetiaan bicara apapun yang terjadi dalam hidup kita di tengah-tengah daripada kondisi yang tidak nyaman, kita akan tetap terus melanjutkan komitmen kita bersama dengan orang tersebut. Pria dan wanita biasanya mereka menikah karena mereka jatuh cinta. Mereka jatuh cinta karena ada ketertarikan fisik atau ketertarikan daripada sikap atau sifat atau sesuatu yang membuat mereka nggak tahu ya kenapa saya suka aja sama dia. Nah, tetapi saudara, ada masa di mana ketertarikan dan kesukaan kepada pasangan jenis tersebut luntur. Dan kemudian apa yang selama ini dirasakan dan istilahnya dinikmati oleh salah satu pasangan itu istilahnya tidak dinikmati lagi dan tanpa disadari mereka melihat alternatif yang lain. Dan karena ada alternatif yang lain yang pada saat mereka berjumpa dan kelihatannya lebih bagus, kelihatannya lebih baik, kelihatannya lebih wah daripada pasangannya, maka ada yang dinamakan dengan perselingkuhan. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan ya, perselingkuhan tersebut terjadi karena apa? Karena istilahnya kalau dahulu merasakan ada debar jantung yang khusus dengan orang yang dikasihi, tetapi kemudian udah tidak lagi debar jantung dengan orang yang kita sudah nikahi dan dengan orang lain kita merasakan debar jantung seperti yang dulu, jatuh cinta yang seperti yang dahulu, saudara. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya katakan tadi, bahwa sesungguhnya kesetiaan kita itu tidak diukur daripada apa yang istilahnya buat kita kesetiaan tersebut tidak diukur hanya dari sekedar perasaan kita bahwa kita merasa baik dan kita merasa bahwa ini oke. Kesetiaan kita diukur dalam segala musim. Pada saat kita istilahnya pada saat dahulu pasangan hidup kita cantik dan ganteng, pasangan hidup kita ini orang yang kita temui adalah orang yang mempunyai wawasan yang luas, dan satu saat pada saat istilahnya kita bertemu dengan orang lain, kok ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng, atau ada yang istilahnya wawasannya lebih luas, ada yang sifatnya lebih baik daripada pasangan kita, kita akan tetap terus setia. Kesetiaan tersebut tidak diukur daripada perasaan kita, tetapi kesetiaan tersebut dibuat karena ada satu komitmen yang kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di dalam diri Rut ini. Rut ini kalau kita pelajari, dia mengerti bahwa untuk dia pulang bersama-sama dengan Naomi ke negaranya, ya, itu adalah sebuah resiko yang sangat besar.
Yang pertama, dia tidak akan kembali, belum tentu bisa kembali lagi kepada bangsanya. Dia kehilangan sanak saudaranya, dia mungkin kehilangan orang tuanya, ada begitu banyak resiko yang harus dihadapi. Kedua, dia sampai di negara Israel, di bangsa Yehuda, belum tentu dia bisa diterima dengan mudah karena statusnya sebagai orang-orang non-Yahudi, non-Israel. Dan kemudian bukan cuma itu, dia balik pun dia tahu keadaan Naomi yang tidak punya apa-apa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi demikian Rut tetap menunjukkan akan kesetiaannya kepada mertuanya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia kepada janji kita, kepada komitmen kita, kepada pasangan hidup kita, kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita nikahi. Demikian juga kesetiaan di dalam segala aspek kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya saya mau mendorong Anda, ya sepanjang Tuhan tempatkan Anda di dalam pekerjaan yang saat ini Anda kerjakan, setialah ya dengan pimpinan Anda, setialah dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Anda punya usaha, setialah dengan usaha yang Tuhan berikan. Pada saat nanti Tuhan tingkatkan, pada saat Tuhan nanti pindahkan Anda ke tempat yang lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya disitulah mungkin kita harus pindah. Tetapi sepanjang Tuhan masih menginginkan kita berada di tempat sana, walaupun ada kesulitan yang kita alami, tetaplah terus untuk setia. Itu nilai yang pertama yang kita mau pelajari dari dalam hidup Rut, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, nilai yang kedua yang kita mau lihat dari dalam hidup Rut adalah kita akan melihat di dalam kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua. Di situ firman Tuhan berkata, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Hal yang kedua, ya di sini ada 2 poin yang langsung kita bisa pelajari dari ayat yang kedua ini. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, Rut ini orangnya inisiatif. Dan bukan cuma inisiatif, tetapi dia adalah seorang yang pekerja keras. Saudara, diceritakan bagaimana Rut mengetahui bahwa Naomi itu punya keluarga yang kaya raya. Dan kemudian Rut minta izin terlebih dahulu sama Naomi. Ya, dia katakan, tolong izinkan saya pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Nah, saudara, di dalam hukum daripada Israel, di situ diceritakan di dalam kitab Musa bagaimana Tuhan menyuruh orang Israel apabila mereka panen, dan kemudian pada saat mereka panen ada yang tertinggal, dan kemudian Tuhan memerintahkan jangan pungut yang waktu kamu panen tertinggal. Biarkan orang-orang yang di belakang itu memungut hasil panen tersebut. Ya, jadi Tuhan sebenarnya telah mengajarkan orang Israel untuk bermurah hati kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Jadi orang Israel diajarkan, udahlah ya, yang istilahnya kamu panen terus jatuh, ya nanti ada orang yang ambil, orang yang bersihkan. Nah, saudara, memang sih nggak banyak yang akan berhasil dipungut oleh orang-orang yang ambil dari belakang, karena pasti kalau orang panen pasti mereka akan berupaya supaya semuanya bisa diangkut. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Rut di dalam kesusahannya, di dalam kesulitannya, di dalam kemiskinannya, dia mencari cara agar hidupnya dan hidup daripada mertua perempuannya itu dapat tetap hidup. Inisiatif untuk bekerja bukan datang dari Naomi, tetapi justru datang daripada Rut.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di zaman di mana saat ini ada 7 miliar penduduk. Ada begitu banyak orang yang hidup di dunia ini. Dan orang-orang yang hidup di dunia ini semua mau untuk hidup yang lebih baik, hidup yang lebih mewah, hidup yang lebih berkembang. Nah saudara, untuk kita hidup di dunia ini, kita harus menjadi orang-orang yang aktif, orang-orang yang inisiatif, bukan orang-orang yang pasif. Saudara, kalau Anda menjadi orang yang pasif di dunia ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang banyak ketinggalan. Kita hidup di dunia yang saat ini penuh dengan informasi, baik informasi baik maupun informasi yang buruk. Nah saudara, karena begitu banyaknya informasi, maka satu pengumuman itu langsung dibaca oleh sebanyak orang. Dan bahkan ya saat ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, apabila ada sebuah informasi, maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya orang akan bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah sebagai orang percaya, saya percaya bahwa Tuhan ini menciptakan kita bukan menjadi orang-orang yang pasif menunggu, tetapi orang yang aktif untuk melakukan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian juga di dalam doa kita kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang yang aktif, mengetuk pintu hati Tuhan, bertanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan cuma aktif meminta berkat, jangan cuma aktif meminta kesembuhan, jangan cuma aktif meminta mujizat, tapi aktiflah meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Aktiflah untuk mencari visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, bukan cuma aktif di dalam mencari Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi orang yang aktif untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya meyakini bahwa Tuhan mau memakai kita bukan hanya sekedar supaya kita bisa diberkati secara jasmani, tetapi Tuhan juga mau agar hidup kita ini jadi berkat bagi sesama. Dan untuk kita bisa jadi berkat bagi sesama, tentu kita harus aktif untuk tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara, untuk menjadi berkat untuk sesama, saya bicara tentang bagaimana kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum kenal Tuhan. Atau kita menjadi aktif di dalam pengertian di mana ada kegelapan, di situ ada terang. Di mana kita aktif di dalam membantu orang-orang yang memerlukan akan bantuan atau uluran daripada tangan Tuhan Yesus, uluran daripada kita sebagai representatifnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, juga di dalam pekerjaan kita, saya menemukan bahwa perusahaan-perusahaan suka dengan orang-orang yang aktif untuk menolong, aktif bertanya, aktif untuk membantu, aktif untuk mengerjakan tugas lebih daripada apa yang diberikan kepada dia. Nah, saudara, selain Ruth adalah seorang inisiatif, di sini diceritakan bagaimana Ruth adalah orang yang bekerja keras. Jadi dari pagi-pagi dia datang, pada saat orang panen dia tekun untuk mengambil sisa-sisa daripada jelai-jelai yang dipanen. Dan saudara, yang namanya mungut yang sisa-sisa itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Tidak banyak yang didapatkan. Ruth pada saat itu melakukannya karena dia mau untuk bertahan hidup, supaya dia dan mertuanya tetap dapat hidup. Nah saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin, Tuhan yang aktif. Dan kita sebagai anak-anaknya pun harus menjadi orang-orang yang rajin, aktif dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal mengatakan bahwa tangan orang malas itu membawa akan senantiasa bencana di dalam kehidupannya, membawa kesulitan di dalam kehidupannya. Tetapi tangan orang rajin itu akan membawa dia kepada kehidupan yang lebih baik. Ya benar saudara, ya. Kita harus mengakui bahwa orang-orang tertentu yang punya budaya rajin dalam hidupnya, ada kalanya kita melihat kenapa ya mereka bisa lebih diberkati. Saudara, mereka bukan bisa lebih diberkati. Sebenarnya kesempatan untuk diberkati itu dipunyai oleh semua orang.
Namun ya, berkat tersebut harus disertai dengan istilahnya hikmat daripada Tuhan, ya tentu saja sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan yang kedua, harus disertai juga dengan diri kita yang terus-menerus rajin untuk mendapatkan sesuatu. Nah saudara, ya saat ini anak-anak muda secara khusus saya mau ingatkan pada kita semua, ya saat ini ada begitu banyak hal yang membuat ya anak-anak muda secara khusus ini istilahnya cuma mau melakukan sesuatu yang mudah dan kemudian mendapatkan uang dengan cepat. Nah saudara, kalau enggak berhati-hati, ya Anda bisa terjebak di dalam mentalitas yang semuanya serba mau cepat, dan tanpa disadari Anda bisa menjadi orang yang bisa dikatakan sebagai pemalas, tidak lagi mau berjuang, tidak lagi mau berusaha. Nah saudara, saya meyakini Tuhan kita tidak mau kita menjadi orang-orang yang malas, tapi harus jadi orang-orang yang rajin. Oleh sebab itu kitab Amsal mengatakan, di situ dikatakan kepada kita sebagai orang percaya, kita harus belajar kepada semut, yang dimana mereka mengumpulkan apa yang mereka perlukan sebelum masa musim dingin itu tiba. Nah demikian juga kita sebagai manusia, saya percaya bahwa Tuhan mau untuk hidup kita diberkati. Tujuan kita diberkati adalah supaya kita jadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan tentu saja untuk kita diberkati, ya kita harus mempunyai ya lebih banyak akan baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani yang kita bisa bagikan dan salurkan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari dalam kitab Rut, kita bisa melihat di dalam kitab Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Kita mulai dari ayat yang ke-10 deh ya. Di situ dikatakan, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Sekali lagi saya ulangi kata-kata yang terakhir. Di sini dikatakan, sebab setiap orang dalam kota kami. Anda bisa garis bawahi kata setiap orang dalam kota kami, ya, tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan, di dalam kisah ini diceritakan bagaimana Rut itu mendekati ya Boas yang masih keluarga daripada Elimelek, suami daripada Naomi, dengan tujuan supaya Boas melakukan tugasnya sebagai keluarga yang harus menebus atau menikahi Rut. Ya. Nah saudara, ini kita bicara tentang budaya di masa lalu. Nah waktu Rut mendekatkan dirinya kepada Boas ini, dan Boas berkata-kata kepada Rut, oh kamu ini sungguh luar biasa, kamu menunjukkan bahwa kamu ini punya kualitas yang berbeda. Dan dikatakan kamu gak kejar orang-orang muda, baik yang miskin yang kaya. Dan kemudian dia katakan semua orang yang istilahnya ada dalam kota kami. Jadi saudara, Anda bisa bayangkan Rut ini punya reputasi yang sungguh jempol, dimana semua orang kalau ngomong soal Rut, mereka bisa katakan, oh ini perempuan baik, ini perempuan yang punya hati, perempuan yang suka menolong, perempuan yang peduli terhadap mertuanya, perempuan yang mau bekerja keras, perempuan yang tidak punya niat apapun, perempuan yang tidak mencari harta hanya untuk kepentingan pribadinya. Nah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi terang, untuk mempunyai reputasi yang baik. Saudara, memang untuk mempunyai reputasi yang baik bukanlah suatu perkara yang mudah, ya, karena ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Saya pun menyadari bahwa untuk mempunyai reputasi yang baik itu bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tapi saudara, yang saya mau garis bawahi di sini ya saudara, di sini dikatakan bahwa Rut adalah seorang perempuan yang baik.
Tadi saya sudah katakan ya mungkin dia suka menolong mertuanya, dia bekerja keras, dia berinisiatif, dia lakukan ini dan itu, dan istilahnya mungkin gak mudah untuk digoda oleh orang, tidak mudah istilahnya untuk melanggar aturan-aturan yang ada di kampung daripada mertuanya, sehingga orang semua angkat jempol terhadap Rut ini. Saudara, nilai yang ketiga yang kita pelajari ya adalah bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang dikenal baik. Orang Kristen yang kalau orang ngomong sama kita, mereka mengatakan ya orang ini adalah orang yang luar biasa. Orang yang punya hati yang baik, orang yang punya niat yang baik, orang yang mau menolong sesama, orang yang mau membantu sesama. Orang yang istilahnya tidak punya motivasi apapun, yang istilahnya mau menghancurkan hidup orang lain. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua masih belajar untuk menjadi seperti itu. Tapi saya meyakini kalau kita punya kerinduan, kita punya keinginan, pasti kita akan mendapatkan akan reputasi yang baik tersebut. Ini 3 hal yang kita bisa pelajari dari dalam hidup Rut. Saya berdoa saudara agar apa yang kita pelajari ini sekali lagi bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi bagaimana yang kita pelajari ini menjadi sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa biar firman-Mu yang telah disampaikan itu dapat masuk dalam hati kami, pikiran kami. Dan Tuhan, bukan hanya sekedar ya Tuhan kami mendengar, tetapi yang terpenting kami dapat bertumbuh, berakar serta berbuah. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di lain waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.